Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita ini Allah memanggil kita 3 kali. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, dan ini sudah kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu di dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan berserulah kepada manusia, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Panggilan yang ketiga adalah panggilan pada saat Allah meminta kita untuk kembali kepadanya, yaitu kematian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengutarakan tentang panggilan Allah yang kedua, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apakah kita merasa terpanggil atau tidak? Maka kembali kepada diri kita semua. Yang terpenting adalah niatkan dalam hati bahwa kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Mengapa? Karena dengan niat insya Allah akan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa berangkat. Namun apabila panggilan ini kita sikapi bahwa ini belum panggilan, maka selamanya Allah tidak akan pernah memanggil. Kalau kita menyatakan bahwa kita tidak mampu, maka Allah akan membuat kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Namun apabila kita merasa terpanggil, maka Allah akan mampukan kita untuk datang ke Baitullah. Kalau kita sikapi yang ketiga adalah kita merasa bahwa kita masih sibuk, maka selamanya Allah akan sibukkan kita dengan urusan yang kita sendiri tidak tahu kenapa kita harus sibuk. Kalau kita ragu karena masih
belum bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat, maka Allah akan melupakan kita dan selamanya kita selalu berada di dalam lingkungan maksiat tersebut. Kalau kita menyatakan bahwa kita belum mendapatkan hidayah, maka selamanya kita tidak akan pernah mendapat hidayah Allah. Kalau kita merasa berangkat ibadah haji dan umroh ini akan membuat kita menjadi miskin, menjadi susah, maka selamanya keraguan itu tidak akan membuat kita berangkat untuk beribadah ke tanah suci Mekah. Mengapa demikian? Karena Allah ingin melihat hati kita. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat rupa kamu dan tidak melihat harta kamu, tetapi Allah melihat hati kamu dan perbuatan kamu. Dan ingat, apabila panggilan ini yang seperti saya sampaikan tadi, maka Allah tidak akan membuat kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Mengapa? Karena dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita merasa bilang belum panggilan, maka selamanya kita tidak akan pernah dipanggil. Kalau kita merasa tidak mampu, maka Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada kita. Kenapa? Karena prasangka dari kita sendiri. Padahal kalau kita nyatakan bahwa kita terpanggil dan memang saat ini belum mampu, maka Allah akan mampukan. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha waj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Niatkan di dalam hati, apabila kita terpanggil, maka dengan jalan apapun Allah akan panggil kita dan kita akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa selama ini seringkali kita tidak siap karena kita terkadang masih suka melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Namun apabila kita mau merubah, apabila kita sudah bertekad untuk bisa untuk menerima panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ini, insya Allah, Allah akan pelihara kita dari perbuatan dosa. Oleh karenanya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini perlu adanya ketekatan bulat di dalam hati bahwa Allah telah memanggil dan kita terpanggil apapun resikonya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa apabila Allah memanggil untuk datang ke rumahnya, maka kita adalah tamu yang diundang oleh Allah. Mau nggak kira-kira? Allah undang kita untuk datang ke rumahnya.
Jangankan Allah, pejabat saja apabila mengundang kita untuk datang ke rumahnya, kita merasa bangga, kita merasa terhormat. Lah ini Allah yang mengundang, apakah kita tidak merasa terhormat? Yang undang kita adalah raja di raja yang menciptakan kita. Tentunya bagi seorang tamu yang datang atas undangan tuan rumah, layaknya seperti kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita diundang kawan, diundang saudara, paling tidak kita disediakan air minum. Lalu kalau Allah yang mengundang kita, apa yang Allah sediakan untuk kita? Allah akan menjamu kita dengan caranya Allah. Allah sendiri yang mengajarkan kepada Rasulnya. Wa may yu'min billahi wal yaumil akhir akrim dhaifuhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka muliakanlah tetamu. Bagaimana mungkin Allah tidak akan memuliakan kita sebagai tamunya Allah? Kita adalah tamu istimewa yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Curcallah di sana. Ceritakan semua problematika hidup kita. Ceritakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ceritakan apa yang menjadi kendala di dalam kehidupan ini. Bicaralah kepadanya tentang keluarga kita, tentang suami kita, istri kita, anak-anak kita, usaha kita. Ceritakan langsung kepada Allah dan pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk hamba-hamba Allah yang mau berdoa kepadanya. Karena di sana kita sebagai tamu Allah, maka apabila kita mau berdoa, Allah akan kabulkan. Apabila kita meminta, Allah akan berikan. Apabila kita berinfak, Allah akan memberikan ganti yang lebih dari apa yang sudah kita keluarkan. Lalu, mau kapan lagi kita menunda-nunda untuk panggilan Allah ini? Dan kita tahu sekarang ini bahwa travel, umroh dan haji ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada para jamaah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mari berangkat bersama kami dengan staf-staf kami yang profesional dan dijamin bahwa Bapak dan Ibu sekalian bisa beribadah dengan khusyuk, bisa melaksanakan ibadah ini dengan sepenuh hati. Kerinduan yang selama ini kepada Allah, kerinduan yang selama ini untuk melihat Ka'bah, maka akan terpenuhi semua apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebagai tamu Allah, Allah pastinya akan memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada kita. Yaitu di samping sebagai tamu Allah, maka yang kedua adalah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Allah akan ampunkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dalam satu hadis dari umrah yang pertama kepada umrah yang kedua, Allah hapuskan semua dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, Allah akan menghilangkan kemiskinan. Bagi hamba-hamba Allah yang niat untuk melaksanakan ibadah umrah ini, Allah jamin akan menghilangkan kemiskinan kepada hamba-hambanya yang mau datang atas panggilan Allah.
Dan Allah juga akan menghapuskan semua, membakar dosa-dosa kita. Sebagaimana bara api membakar kotoran logam, apakah itu besi, apakah itu tembaga, apakah itu emas, perak, maka akan kembali murni, hilang dari segala dosa-dosa. Dan itu sesuai dengan hadis daripada para sahabat yang disampaikan riwayat oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fadilah yang keempat, sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid-masjid lain. Sholat di Masjid Nawawi pahalanya 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Coba Bapak Ibu bayangkan, pahala sholat di sana Allah lipat gandakan sedemikian besarnya. Kalau dihitung, pahalanya sama dengan kita sholat selama 274 tahun. Kira-kira sampai umur kita sampai 274 tahun. Ini adalah fadilah yang akan kita dapatkan apabila kita berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masih nggak mau juga? Fadilah selanjutnya, apa? Yang kelima, setiap hari baik siang maupun malam Allah menurunkan rahmat di atas Masjidil Haram sebanyak 120 rahmat. 40 rahmat diperuntukkan bagi orang-orang yang salat di Masjidil Haram. 20 rahmat diperuntukkan bagi orang-orang yang memandang Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, memandang Ka'bah Allah memberikan kepadanya 20 rahmat. Bapak dan Ibu sekalian tahu apa itu rahmat? Rahmat itu bukan tetangganya Pak Slamet, bukan. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Disebut rahmat. Dan rahmat ini adalah penentu seseorang bisa masuk ke dalam surga. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yadkhala ahadukumul jannata bi'amalih." Tidak akan pernah seseorang masuk ke dalam surga karena amalnya. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, andai sholat kita rajin, tahajud kita tidak tinggal, duha kita tidak pernah tinggal, sholat hajatnya rajin, puasanya rajin, Senin Kamisnya rajin, Ayyamul Baitnya dilaksanakan, sedekahnya rajin, zakatnya tidak pernah kurang. Namun amal-amal tersebut bukan penentu seseorang masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Karena la in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau hitung-hitungan dengan yang Allah berikan nikmat kepada kita, dengan amal yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, faktor penentu seseorang masuk ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Bahkan sahabat bertanya selanjutnya,
wala anta ya Rasulullah. Apakah juga termasuk engkau wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Rasul. Allah sudah jamin bahwa beliau akan masuk ke dalam surga yang pertama kali. Tetapi karena ketawaduan beliau, karena Rasul begitu yakin bahwa memang bukan karena amal-amal yang membuat orang masuk ke dalam surga. Wala ana ya wala ana, kata Rasulullah, walaupun kepada aku, kata Rasulullah, illa yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah memasukkan aku ke dalam rahmatnya. Jadi faktor penentu seseorang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Dan Allah menurunkan rahmat di Masjidil Haram, di atas Ka'bah, 120 rahmat. 40 untuk orang yang sholat di sana, 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Luar biasa. Masih tidak ingin tergerak untuk melaksanakan ibadah umrah? Jalan untuk kita semua. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita jalan terbaik. Allah menggerakkan kita untuk merindukan yang setiap hari kita hadapi, yaitu Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.